Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Randian Sarahab. Saya kali ini akan menjadi moderator kelompok ini. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota-anggota yang lainnya. Yang pertama ada Bayu Surbana, yang kedua ada Lia Putri, yang ketiga ada Muhammad Arif, yang keempat ada Disa Handira. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Kepada Lia, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu multivibrator. Multivibrator merupakan rangkaian elektronik terpadu yang digunakan untuk menerapkan variasi dari sistem dua keadaan yang dapat menghasilkan suatu sinyal kontinu yang dapat digunakan sebagai timer dari rangkaian sekuensial. Multivibrator juga merupakan sebuah rangkaian pembangkit sinyal dan sinyal yang dihasilkan berbentuk gelombang persegi. Di dalam multivibrator terdapat resistor dan kapasitor. Resistor yang berfungsi sebagai sumber arus bagi pengisian muatan kapasitor, sedangkan kapasitor berfungsi sebagai kopel yang menentukan besar tegangan dari komponen penguat yang aktif. Selanjutnya, rangkaian kapasitor A stabil akan dilanjutkan oleh saudara Bayu dan Disa Handira. Oke, baik. Terima kasih pada saudara Dian telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan rangkaian multivibrator. Baik, di sini alat-alat yang akan kita rangkai yaitu ada lampu LED merah, kemudian lampu LED biru, kemudian ada resistor, resistornya tuh ada 4, kemudian kapasitor ada 2, kemudian ada transistor juga ada 2, dan 1 baterai. Ya. Mari selanjutnya kita rangkai. Dari lampu LED merah, ke LED biru. Nah, oke. Kemudian dari resistor 4 ke transistor 1. Lalu dari LED merah ke R3, transistor 3. Resistor 3. Kemudian dari resistor 3 ke transistor 2. Oke, dari resistor 1 ke kabel LED merah, kemudian LED biru. Dari resistor 2 juga ke kabel LED merah dan LED biru. Nah, kemudian dari kapasitor 2 ke kabel resistor 3. Baru dari kapasitor 1 ke kabel resistor 4. Ya. Lalu dari resistor 1 ke transistor 2. Resistor 2 ke transistor 1. Kapasitor 1 ke kabel resistor 1. Kapasitor 2 ke kabel resistor 2. Nah, lalu dari lampu biru ke baterai. Dari transistor 2 ke baterai. Nah, baru dari transistor 1 ke kabel baterai. Oke, selanjutnya
kita tambahin ground. Jadi ground di sini itu untuk sistem pertahanan yang terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk meniadakan beda potesian dengan mengalirkan arus listrik sisa dari kebocoran tegangan atau arus dari sembarang petir ke bumi. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bayu dan Disa. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arif. Kepada Arif, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian kapasitor dan pada bagian hambatan. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Kapasitor sendiri umumnya terbuat dari dua buah lempeng konduktor yang di tengah-tengahnya disisipkan isolator yang disebut dielektrikum. Apabila kapasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka beberapa saat akan ada arus listrik yang mengalir masuk ke dalam kapasitor. Proses ini disebut dengan pengisian kapasitor. Kapasitor sendiri biasanya melakukan pengisian dan pengosongan. Kemudian pada hambatan adalah biasanya hambatan itu berfungsi untuk menghambat arus listrik sesuai dengan yang kita inginkan, gitu. Kemudian kita akan masuk pada tahap pengujian. Pada tahap pengujian ini, hambatan 1 sebesar 12 kilo ohm dan hambatan 2 12 kilo ohm. Hambatan 3 100 ohm. Dan hambatan 4 100 ohm. Kita akan uji pada kapasitas kapasitor sebesar 1000 mikrofarad pada kedua kapasitor. Baiklah, pada tahap ini, pada langkah pertama, kapasitas kapasitor itu melakukan pengisian terlebih dahulu. Yang telah saya sebutkan tadi, apabila sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka beberapa saat akan ada arus listrik yang mengalir masuk ke dalam kapasitor. Inilah yang disebut dengan pengisian kapasitor. Pada saat LED biru mati, kapasitas kapasitor tadi yang di C1 itu melakukan pengosongan, kemudian melakukan pengisian kembali. Begitu juga pada LED merah. Hal ini menyebabkan lampu LED biru dan LED merah menyala secara bergantian. Kemudian kita akan uji lagi pada 100 mikrofarad untuk kedua kapasitor. Pada bagian ini, mengapa menyala lampu LED merah dan LED biru menyala secara bergantian dengan cepat? Dikarenakan kapasitas kapasitor pada C1 dan C2 lebih kecil dari sebelumnya. Yang sebelumnya adalah 1000 mikrofarad, sedangkan yang sekarang adalah 100 mikrofarad. Sehingga membutuhkan waktu pengisian yang lebih cepat dan pengosongan yang lebih cepat. Itulah yang menyebabkan LED biru dan LED merah menyala secara bergantian dengan cepat. Atau bisa dibilang menyalanya cepat, matinya juga cepat. Maksudnya padamnya gitu.
Kita akan uji lagi pada kapasitor kita ganti dengan 2000 mikrofarad. Sedangkan pada kapasitor yang kedua 500 mikrofarad. Nah, pada bagian ini, kapasitor yang pertama atau yang lebih lama untuk melakukan pengisian, sehingga menyebabkan nyala lampu pada LED biru itu cenderung lebih lama dibandingkan dengan LED merah. Sedangkan pada LED merah membutuhkan waktu pengisian lebih cepat, namun menyala lampu juga lebih cepat padam. Itulah yang menyebabkan mengapa LED biru menyala lebih lama dan LED merah menyalanya lebih cepat. Maksudnya lebih cepat padam. Baiklah, mungkin itu saja percobaan pada kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Muhammad Arif atas penjelasan dan pengujiannya. Selanjutnya kita bisa ambil kesimpulan hasil diskusi kali ini yang akan dijelaskan oleh Lia. Kepada Lia, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, kesimpulan dari rangkaian kita kali ini adalah yang dimana rangkaian yang baru saja kita buat itu merupakan rangkaian multivibrator astabil yang bersifat free running dan artinya tidak memiliki keadaan stabil yang permanen pada suatu periode tertentu, yang menyebabkan multivibrator ini tidak membutuhkan suatu masukan atau input seperti pada multivibrator monostabil dan bistabil. Dan berdasarkan pengujian dengan nilai kapasitor yang berbeda tadinya, dapat disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran kapasitornya, maka semakin cepat pula pengosongan dan pengisiannya yang menyebabkan kedap-kedip lampu LED juga semakin cepat. Demikian kesimpulan kita kali ini, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Lia. Demikianlah hasil diskusi kelompok ini dengan materi multivibrator. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.